Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kan saya akan melakukan update lagi, update aplikasi ya. Jadi ada nama aplikasinya N23. Oke, N-nya ini new, 23 ini tahun 2023. Jadi aplikasi ini sesuai dengan tahunnya ya. Nah, tetap aplikasinya juga masih tetap SKP Permen 6, cuma ini adalah versi yang terbarunya. Judulnya N23 SKP JA baru Permenpan 6 tahun 2022. Jadi ini khusus untuk fungsional jabatan jabatan administrasi ya. Oke, tapi ini juga bisa dipakai untuk fungsional umum yang lainnya ya. Tergantung cara penggunanya saja. Nah, di sini saya sudah buka filenya seperti ini modelnya. Ya, jadi saya perkenalkan dulu. Di sini ada sheet DB-nya seperti ini penampakannya ya. Sheet DB-nya di sini ada seperti ini. Kemudian ada rencana hasil RH ini ya, sheetnya namanya RH PNS, rencana hasil PNS, kemudian RH rencana hasil atasan, kemudian ada SKP kuantitatif, ada lampiran, ada rencana, ada umpan balik, ada evaluasi dan dokumen evaluasi. Oke, selanjutnya di sini ada kuadran ya, kuadran seperti ini ya. Kemudian ada pola distribusi. Oke, ini tidak di print ya, ini tidak di print, hanya sebagai umpan rumusnya ya, umpan rumus. Oke. Kemudian saya langsung saja perkenalkan aplikasinya. Di sini untuk pertama kali menggunakannya di sini harus mencantumkan nama jabatannya. Di sini sudah ada contoh penyusunan bahan pembinaan penyuluhan keluarga berencana. Kemudian sebagian ini saya rasa nggak ada masalah, identitas. Kemudian di bagian selanjutnya di bagian sini ya, bagian sini pendidikan, ada opsinya mulai dari SMA, D3, S1 dan S2. Oke, ini nggak usah diketikkan karena sudah otomatis di bagian di sini sudah diketikkan, maka langsung di sini berbunyi ya. Jadi kalau umpamanya sini saya delete seperti ini, maka di sini otomatis hilang isinya ya. Isinya nggak ada, di sini juga otomatis nggak ada. Saya Ctrl Z, nanti dia akan muncul sendiri seperti ini. Oke. Begitu juga kalau umpamanya sudah diketik, di sini juga akan muncul, dan di sini juga udah muncul juga. Kemudian selanjutnya di bagian sini di sistem periodik. Nah, ini ada sistem periodik ya. Awal periode kerjanya. Jadi saya lupa perkenalkan, di sini ada tahun ya. Jadi tahunnya umpamanya tahun pembuatannya 2022. Oke, sudah lewat ya, 2022 contoh. Kemudian ini ada bulan seperti ini ya. Ada rumus di sini, jangan di delete. Ini juga jangan di delete ya. Kemudian di bagian sini seumpamanya saya memilih triwulan 1 nih, triwulan 1 seperti ini. Nanti menyesuaikan di sini ya. Sini langsung menyesuaikan Januari, kemudian di sini Maret. Oke, nanti tanggalnya akan juga menyesuaikan. Di sini saya akan buat rumus, cuma ini belum ya, saya lupa tadi. Nanti otomatis tanggalnya akan mengambil di sini ya. Jadi kalau mau teman-teman di sini Maretnya berakhir di tanggal 28 di sini, umpamanya 28, nantinya akan di sini tereksekusi tanggal 28. Jadi mengisinya itu di sini ya, mengisinya di sini. Oke, cuma ini saya belum rumuskan tadi, saya lupa. Oke, saya kembalikan saja kondisinya seperti ini. Jadi di sini ada opsi pilihan triwulan 1, kemudian sini triwulan 2 ya, sini langsung berubah. Kemudian di sini juga ada beberapa ya, ada triwulan akhir atau 4, kemudian ada semester 1 dan 2, dan ada tahunan. Jadi terserah nanti teman-teman mau pilih yang mana sistem periodiknya. Ada set bulanan juga. Kalau bulanan acuannya langsung pasti triwulan 1 ya, acuan langsung triwulan 1. Jadi di sini bisa di custom ya, bisa diganti menjadi Januari seperti ini. Januari ini bisa di manual. Jadi kalau di sini umpamanya bulanan, maka di sini harus ditulis Januari juga. Kemudian awalnya tanggal 1, berakhirnya di tanggal 31 juga. Oke ya. Tapi nulis tanggalnya di sini karena di sini nanti akan otomatis, di bagian sini akan otomatis ya. Jadi tergantung dari perintah yang ada di sini. Oke, seperti itu ya kalau bulanan. Kemudian selanjutnya saya kembalikan saja menjadi triwulan ini, dan ini saya menjadikan
Maret ya, saya kembalikan jadi posisi Maret. Oke. Sorry, saya lupa lagi, begitu juga dengan umpamanya kalau bulan tahunan ya, ingin bikin disuruh SKP tahunan, maka di sini tinggal pilih tahunan. Nanti akan tereksekusi sebagai triwulan 1. Nah, di sini triwulan 1 perintahnya di sini. Maka tinggal merubah di sini menjadi Desember ya. Tinggal merubah menjadi sini Desember. Karena nanti di sini otomatis berubah menjadi Desember ya. Walaupun tereksekusinya triwulan 1. Nah, di sini nanti ada fungsinya triwulan 1. Oke, dan ini tidak berpengaruh apa-apa ya, tiganya ini. Oke, lanjut. Selanjutnya, kalau sudah seperti ini, kita akan langsung menuju ke bagian RH ya, rencana hasil PNS. Nah, di sini sudah saya isikan contoh beberapa seperti ini ya. Jadi kalau umpamanya ini adalah rencana aksinya, di bagian sini adalah rencana aksi, dan di sini adalah rencana hasil. Oke, perbedaannya adalah kalau rencana aksi kalimatnya itu kalimat aktif, kalimat kerja. Kalau di sini kalimat pasif, ya, bahasa hasil ya. Jadi umpamanya menganalisis rencana aksinya adalah menganalisis kebutuhan sarana pendukung operasional, maka rencana hasilnya dalam hal ini bahasa pasifnya tersedianya analisis ya. Dari segi tatanan bahasa udah pasti berbeda. Di sini di sini ter. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini saya sudah ada contoh lagi, saya sudah ambil seperti ini ya. Ini sudah ada contoh menyusun rancangan, menyusun jadwal, dokumen. Nah, jika teman-teman sudah punya rencana aksi seperti ini tinggal di copy saja, tinggal di copy, kemudian dipindahkan di sini. Cara ngisinya pindahkan saja di sini. Ini saya spesial saja. Pastekan di sini. Kalau udah dipaste di sini, nanti bahasa yang ada di sini ini saya pindahkan saja di sini. Nah, ini tinggal merubah ini saya copy saja ke sini. Nah, ini tinggal merubah menjadi bahasa pasif ya, sehingga bisa menjadi suatu rencana hasil ya. Jadi umpamanya menyusun rancangan. Oke, berarti tersusunnya ya, tersusunnya kita ambil kata dasarnya saja, menyusun, susun, maka di sini tersusun. Susun. Oke, seperti itu. Tersusunnya, tersusunnya ya, tersusunnya. Kemudian di sini menyusun jadwal pelaksanaan. Oke. Tidak juga selamanya harus tersusunnya, bisa diganti bahasa yang lain supaya lebih apik kelihatan. Misalnya tersedianya. Oke, seperti ini, tersedianya jadwal. Kemudian ini juga menyusun dokumen, tidak selamanya harus tersusunnya dokumen. Nanti dikira menyusun dari bawah sampai ke atas atau dari bawah ke atas itu tersusunnya. Nanti persepsinya begitu ya kalau kita membuat kalimat tersusunnya. Berarti kita ganti saja menjadi tersedianya ya, tersedianya dokumen. Oke, seperti itu ya. Kemudian jumlah targetnya ini saya harapkan ini diisi dalam kolom hijau ini, diisikan dalam kurun waktu 1 tahun. Contoh umpamanya 24 saja. Ini 24, ini 24 juga. Nanti otomatis di sini keluar ya nilai persennya seperti ini. Target persennya. Nah, di sini pun juga bisa dimodifikasi ya, bisa dimanualkan di sini. Jadi tidak selamanya harus 100%. Teman-teman umpamanya dalam 24 ini hanya bisa tercapai 90, nggak apa-apa di-entrykan di sini 90. Cuma di sini saya membuat pola rumus supaya tidak ini seperti ini, ada rumus di saya scroll ke bawah pola rumus supaya tidak perlu lagi mengentry persentasenya. Tapi kalau mau dirubah di sini persentasenya nggak apa-apa ya, menjadi 90, 80 terserah. Kemudian target otomatis di sini sudah melakukan pembagian. Karena per 3 bulan berarti ada 4 triwulan, berarti ini saya bagi 4. Jadi 24 ini saya bagi 4. Ya, ini bagi 4 ini seperti ini. Jadi ada 4 triwulanan. Bisa juga di manual nggak apa-apa, umpamanya mau 8 kah di sini, mau 9 kah, nggak apa-apa. Yang penting ada isinya ya. Ini harus ada isinya. Tapi secara otomatis karena ini karena di sini isinya adalah tahunan, maka di sini secara default saya sudah bagi 4 ya, menjadi ini contohnya ini ya, 6 kalau dibagi 4 menjadi 1,5 ya.
nanggung sebetulnya 1,5 ya, tapi nggak apa-apa karena ini secara default rumusnya memang seperti itu. Mau dirubah menjadi 2 nggak apa-apa juga ya. Selanjutnya di sini, nah di sini di bagian realisasi ini bisa diisikan ya warna hijau ini. Jadi warna hijau ini warna hijau, warna hijau ini adalah tempat mengisi ya. Jadi realisasi triwulan 1 umpamanya targetnya 6 nih, targetnya 6. Apakah realisasinya juga 6 atau 5? Silahkan dientrikan saja langsung seperti ini, maka nanti langsung menghitung persentasenya langsung terhitung seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi umpamanya seperti ini saya langsung entrikan saja realisasinya 6, umpamanya di sini 5, ke bawah sini 5, di sini 6 lagi. Oke, nanti di sini langsung ada redaksi sepertinya. Kalau saya ketik 7 di sini, nanti sebutannya call-nya disebut lebih besar dari targetnya karena memang lebih besar. Oke, seperti itu ya. Nah ini seterusnya nanti ini contoh saja, saya entrikan saja di sini ya, contoh saja. Ini saya entrikan juga, ini saya contoh aja juga ya. Yang kalau umpamanya triwulan 1 ini realisasinya sudah diisikan seperti ini, anggaplah seperti itu dulu. Umpamanya realisasinya 2 ya, padahal targetnya 6, ternyata realisasinya 2, supaya kita bisa melihat perbandingan hasilnya ya. Nah ini triwulan 4, jadi ini saya sudah isikan juga, simulasikan. Jadi ini sudah saya isi semua targetnya, realisasinya. Jadi tinggal cukup mengisi intinya di sini cukup mengisi target, di sini target tahunan, kemudian realisasi berdasarkan triwulannya ya. Triwulan 1 berapa realisasinya yang ada di sini di kolom hijau yang ini di atas di sini, sama ini juga triwulan 2 realisasinya berapa, dan ini juga seterusnya sampai di triwulan keempat. Oke, kemudian nanti di bagian akhir di sini ada kode sini 111, jangan di delete kode. Ini kita tinggal melakukan filter ya. Sini kita filter, nolnya kita hilangin centangannya, kemudian kita oke. Nah dari semua hasil yang ada di sini, realisasi yang ada di sini, maka di sini ya total persennya 97% ya. Maka nanti call-nya disebut butuh perbaikan. Ya, butuh perbaikan. Kalau umpamanya kita ini saya samakan, coba saya samakan di sini. Nah, jadi kalau hasil ini contoh saja ya. Jadi umpamanya hasil sama dengan si target, maka persentasenya akan berubah menjadi 100 dan sebutannya menjadi baik ya, menjadi baik. Kemudian di sini karena jauh dari bawah dari target, maka bunyinya butuh perbaikan, sama dengan yang ada di sini butuh perbaikan ya. Karena realisasi berdasarkan persentasenya jauh di bawah, dan ini karena di atas ya, karena di atas contohnya seperti ini, maka bunyinya sangat baik karena di atas dari rata-rata persentase 100-nya. Karena di sini jumlahnya juga ini secara ini berlebih ya, ini terutama di sini 1,5, di sini 2 ya, realisasinya 2. Oke, jadi seperti itu, ini yang membedakan di sini ya. Kemudian selanjutnya kalau sudah seperti ini, sudah diisikan semua, rencana hasil sudah diisikan semua oleh PNS itu, baik dari segi urennya, rencana hasilnya, kemudian targetnya. Kemudian kita ke bagian rencana hasil atasan. Jadi ini adalah rencana hasil atasan yang akan kita intervensi. Ini adalah seberapapun jumlahnya silakan entry di situ ya, berapapun jumlahnya. Cuma yang tersedia di sini cuma 20 ya, nggak bisa ditambah, boleh dikurangin. Jadi cukup 3 seperti ini juga ada masalah. Selanjutnya ini contoh yang sudah diisikan seperti ini yang akan kita intervensi, maka kita ke bagian SKP kuantitatif. Nah di bagian SKP kuantitatif di sini ini sudah ada seperti ini ya. Di bagian SKP kuantitatif ini di sini ya, nanti modelnya akan seperti ini. Di bagian sini yang masih kosong, ini masih kosong, nggak usah diisi ya nanti, karena di bagian sini ada opsi pilihan seperti ini. Ada opsi, nanti kita scroll aja ke atas di sini. Nah di sini tinggal pilih ya uraian tugas kita yang sudah isi input tadi. Ini tinggal kita klik di sini, ini 1, kemudian 2, kita klik lagi yang di bagian bawahnya, ini 1, 2, kemudian 3, kita pilih lagi di bagian bawahnya lagi 1, 2, 3. Oke,
kemudian ini 4-nya 1 2 3 4. Oke, kemudian bagian nomor 5 1 2 3 4 5. Oke, 6 ini pastinya 6, kemudian 7 terakhir seperti ini ya, ini terakhir. Kemudian di bagian bawah sini ini totalnya juga ada 26 ya, 26. Kemudian unsur tambahannya juga ada 9 ya. Jadi unsur tambahannya itu nanti di bagian sini juga, di bagian bawah ya, nambahnya di bagian bawah. Unsur tambahan ada sendiri kolomnya, ya benar, row dan kolomnya sudah ada sendiri. Unsur tambahan di bagian sini, jangan ngisi di bagian bagian atas di sini ya. Kemudian selanjutnya kita di bagian SKP quantitative lagi, kembali kita ke scroll ke atas, kita akan mengeksekusi rencana hasil pimpinan. Jadi ini adalah rencana hasil kita dan kita akan mengeksekusi punya atasan itu yang mana. Contoh seumpamanya saya akan tersedianya analisis kebutuhan, berarti analisis kebutuhan sarana, berarti terkait sarana, berarti kita di sini berkaitan juga sarana. Oke, kemudian tersedianya dokumen. Oke, kemudian kita di sini kita cek di sini, sorry, ini nomor 2-nya lagi, kita cek di sini apa yang masuk. Tersedianya dokumen pengadaan, kita cek ini bangunan balai penyuluhan keluarga bencana masuk nggak, saya nggak tahu masuk apa enggak, yang jelas contohnya seperti itu. Kemudian tersedianya analisis pembinaan penyuluhan, berarti tersenggaranya penggerakan kadar, contoh saja. Ini sama juga tersedianya sarana umpamanya, ini sekadar contoh saja ya. Jadi kita ambil eksekusi punya atasan yang sejalan dengan rencana hasil yang akan kita buat ya. Nah, ini contoh saja, ini saya copy paste aja ke bawah supaya nggak lama-lama. Nah ini udah. Jadi kalau udah seperti ini, udah jadi. Nah kita tinggal melakukan filter di bagian sini. Yang nolnya kita hilangin centangannya, kemudian yang lainnya kita biarkan. Ini kita oke. Nah ini gunanya agar row atau baris yang tidak kita butuhkan, baris yang tidak kita butuhkan tadi itu terhidden ya secara otomatis seperti ini. Kemudian target persentasenya teman-teman bisa rubah di sini menjadi 90 atau 80%, terserah. Kemudian bulanannya juga sini nggak pengaruh ya, bulanannya nggak ada masalah di sini, nggak pengaruh. Kemudian selanjutnya ini rata-rata persentasenya tadi itu sudah otomatis ya, sudah otomatis berdasarkan tadi yang ada di sini ya. Ini saya lupa filter, sini saya filter lagi kembali dulu, saya sudah melepaskan tadi filternya. Ini saya seperti ini, saya filter ulang. Oke, jadi di sini sudah ada hasil ya, jadi rata-rata target persennya itu 100 ya. Oke, kemudian selanjutnya kembali ke sini. Kini kalau udah oke semua, nanti ke bagian untuk indikatornya, aspeknya udah otomatis ya. Aspeknya ada 3, kuantitas, kualitas, dan waktu. Kemudian indikatornya sudah berdasarkan dari aspeknya, jadi tingkat kesesuaian jumlah, karena kalau kuantitas itu pasti ujung-ujungnya pada jumlah ya. Jadi indikatornya itu berdasarkan aspek dan berdasarkan rencana. Jadi aspek plus rencana, maka itu kan menjadi sebuah indikator. Begitu juga dengan ini, persentase tersedianya analisis ya, seperti itu. Jadi nggak usah mikir jauh-jauh mengenai indikatornya seperti apa modelnya, cukup aspek plus rencana itu kan menjadi sebuah indikator dari segi waktu, dan ini dari segi kualitas, dan ini dari segi kuantitas. Jadi jangan saja ceritanya seperti itu ya indikatornya. Kemudian targetnya di sini ada 24 ya, 24 analisis atau 24 kali analisis atau 24 dokumen, terserah apapun itu bunyinya. Di sini ngambilnya berdasarkan ini ya. Ini target dalam 1 tahunnya tadi. Ngambilnya itu dari sini sumbernya. Oke, makanya itu tadi di sini langsung otomatis 24 ya. Kalau di sini umpamanya nomor 2 ini 24, saya rubah menjadi 12 nih. Di sini jadi 12.
maka nanti di bagian sini akan berubah juga menjadi 12. Oke. Jadi tergantung, pada dasarnya prinsipnya tergantung dari cara pengisian yang ada di sini. Ini saya kembalikan menjadi 24. Kemudian selanjutnya di bagian sini ini tinggal otomatis saja. Ya, bunyinya otomatis. Jadi kan kalau untuk bagian sini silakan dirubah sesuai keinginan ya. Saya tidak akan mengajarkan khusus ini. Kemudian lanjut ke bagian rencana aksi. Untuk di rencana aksinya itu di bagian atas. Di sini kita melakukan filter saja ya, saya filter. Jadi ini ini rencana aksi itu juga berdasarkan di sini tadi ya. Ini ini tinggal filter saja. Kemudian kita nolnya hilangin centangan, kemudian oke. Jadi baris-baris yang tidak kita butuhkan itu sudah terhidden secara otomatis dengan cara melakukan filter yang ada di sini. Kemudian selanjutnya di bagian umpan balik begitu juga sama. Di bagian umpan balik kita nggak perlu ngapa-ngapain. Kita hanya melakukan filter saja di sini. Kita tinggal filter aja. Ini nolnya lagi-lagi nol, hilangin centangannya, kemudian kita oke. Oke, jadi seperti ini saja hasilnya ya. Nah, di sini ada false ya, nanti saya baikin. Jadi nanti ini saya baikin, nantinya teman-teman akan mendapatkan dalam bentuk yang sudah fix ya. Oke. Kemudian di bagian evaluasi, di bagian evaluasi sini, ini kita tinggal lakukan filter saja juga seperti ini. Ini nolnya, select all dulu, kemudian nolnya kita hilangin centangannya, kemudian oke. Nanti ada otomatis seperti ini. Nah, kalau ini udah jadi tinggal filter saja. Dokumen evaluasi juga nggak perlu ngapa-ngapain. Oke, ini sudah otomatis tanggalnya ya, seperti ini. Nah, ini bunyinya Januari sampai Desember, ini tuh karena faktor pilihan yang ada di sheet DB ya, seperti ini. Nah, jadi umpamanya kalau disuruh dalam waktu per triwulan ya, maka umpamanya contoh pengennya triwulan 1 seperti ini, maka nanti yang akan tereksekusi yang akan tereksekusi adalah target yang ada di sini ya. Target yang ada di sini akan tereksekusi dengan capaian prestasi kerja dengan kondisi baiknya seperti ini. Ini akan tereksekusi seperti itu di sini ya, di sini baik ya. Kalau umpamanya di database-nya saya pilih triwulan 2 sini, maka yang akan tereksekusi itu adalah di bagian sini ya. Nah, ini 61%,905 dengan sebutan butuh perbaikan. Di bagian umpan baliknya akan berbunyi seperti itu ya. Nah, ini butuh perbaikan ya. Nah, ini adalah capaian prestasi kinerja ya, prestasi kerjanya ya, capaian kinerja dalam hal prestasi kerja. Ini baru prestasi kerja ya, ukuran prestasi kerja. Kemudian di bagian bawah itu ada aspek perilaku. Jadi ada dua hal yang perlu dinilai, prestasi kerja dan perilaku. Cuma perilaku di sini nggak ada lagi angka-angka. Nah, jadi cukup seperti ini ya. Nah, di sini ada, saya perkenalkan, di sini ada fitur. Contoh seumpamanya saya di sini saya klik sangat baik, maka nanti akan menjadi bintang seperti ini ya, dengan bintang seperti ini. Kemudian jika saya klik di sini baik, maka berubah bintangnya akan menjadi seperti ini. Kalau saya pilih di sini menjadi butuh perbaikan, contoh ya, maka nanti bintangnya juga berubah seperti ini, ada 3. Nah, di sini adalah khususnya ekspektasi pimpinan terhadap pemberian bintangnya. Jadi umpamanya bintangnya 3, maka di sini harus ada uraian mengapa pimpinan tersebut memberikan bintang 3, bintang 5, bintang 4 seperti itu ya, seterusnya. Jadi ini adalah istilahnya, ini adalah kolom komentar. Nah, kolom komentar ini tidak boleh jauh dari ini ya, tag yang ada di sini, kata kunci yang ada di sini. Jadi umpamanya si pimpinan memberikan bintang 4, maka orientasi penilaiannya ke ekspektasi pimpinan dalam hal ini komentarnya yang ada di sini tidak boleh jauh dari kalimat yang ada di sini ya. Nah, tag ada sini.
Oke, selanjutnya di bagian evaluasi, jadi lakukan hal yang sama sampai ke bawah ya. Jadi ini adalah khusus, metode ini adalah khusus untuk perilaku ya, untuk perilaku. Jadi metode pemberian bintang-bintang yang seperti ini, kemudian diberikan komentar sesuai dengan bintangnya ya. Saya istilahkan komentar ya, padahal sebetulnya ini adalah ekspektasi, jadi kalimat subjektif oleh pimpinan. Nah, jadi kalau di SKP Permenpan itu ada boleh memberikan tanda jempol, senyum, atau bintang seperti ini ya. Jadi saya memilih lebih memilih orientasinya ke pemberian bintang-bintang seperti ini ya, supaya mudah dipahami saja. Nah, di sini saya memberikan kalau bintang 3 maka poinnya 3. Kalau sangat baik poinnya 5 di sini, kalau baik poinnya 4 ya. Jadi ini sistem poin ini adalah alternatif saya untuk mengidentifikasi bahwa kalau bintang 3 ya poinnya 3, bintang 5 poinnya 5, bintang 4 poinnya bintang 4 poinnya 4. Ini hanya adalah fitur identifikasi dalam bentuk nominal angka supaya kedua aspek prestasi kerja sama aspek perilaku bisa diakumulasikan dalam bentuk angka-angka di Excel, sehingga bisa dieksekusi nantinya seperti ini ya. Jadi capaian kinerja plus tambah perilaku ini ya. Jadi di sini total perilakunya 4, total poin perilakunya 4, kemudian capaian prestasinya umpamanya 3 di sini, maka nanti akan tereksekusi 3 tambah 4 itu sama dengan 7 kemudian dibagi 2 ya, karena ada 2 poin maka hasilnya 3,5. Nah, 3,5 ini kalau dari segi komentar maka dia akan komentarnya menjadi baik seperti ini ya. Oke. Jadi walaupun hasil kerjanya sini secara prestasi kerjanya itu butuh perbaikan, tapi secara perilaku dia adaptif ya, seperti ini. Hasilnya perilakunya adaptif, yaitu ada orientasi pelayanannya bagus, kemudian harmonis, kompeten, loyal, dan kolaboratif. Istilahnya perilakunya itu sesuai attitude ya, attitude-nya dia. Maka nanti hal penilaian tersebut bisa menunjang ya, untuk menunjang sehingga capaian secara keseluruhan secara organisasi itu menjadi baik. Nah, ini dalam bentuk angka-angka harus ada ya. Saya membuat itu supaya capaian prestasi kerja dan perilaku itu bisa dijumlahkan sehingga di Excel bisa mengeksekusinya. Oh, ini kategorinya baik, ini kategorinya kurang, itu ya, seperti itu dan seterusnya. Nanti di evaluasi kerja nanti seperti ini ya. Nah, ini ya, seperti ini. Maka akan pola distribusinya ini salah, pola distribusinya salah ya. Ini saya rumuskan kembali ke sini ya, ini. Nah, di sini. Oke. Nanti ini sudah sebenarnya ya, nanti saya kirimkan dalam sudah benar. Nah, ini sudah benar ya. Nah, ini pola total keseluruhannya menjadi secara capaian organisasi ini menjadi baik. Contoh umpamanya lagi grafiknya nanti akan bergerak sendiri ya. Saya bagian evaluasi akan bergerak seperti ini di sini. Saya contohkan perubahan grafiknya umpamanya saya ke triwulan 1. Triwulan 1 kita cek, oh baik, kemudian kita cek hasilnya oke. Nah, nanti akan seperti ini ya, polanya berubah menjadi baik seperti ini. Kemudian umpamanya saya berubah ke triwulan 4 atau akhir seperti ini, maka nanti pola eksekusinya, evaluasi kinerjanya akan berubah menjadi seperti ini ya. Sangat baik ya, sangat baik. Nah, di sini tuh berdasarkan ini ya. Oke, ini sangat baiknya kok nggak muncul ya. Saya coba untuk oke. Kita cek di bagian ini. Dia ngikut sini ya, sangat baiknya.
Oke, ini pola distribusinya juga coba saya cek lagi. Baik, saya coba cek dulu bagian sini. Oke, ini saya rumusnya kembalikan ke sini, pola kuadran, sorry, ke sini ya, sini. Oke. Nah, oke, ternyata masih hasilnya baik ya. Nah, umpamanya saya pengen jadinya sangat baik ya. Ini saya naikkan dulu pola perilakunya, saya naikkan ya. Sorry, tadi ada beberapa pengendali saya harus perbaiki dulu, seharusnya tidak ini. Nah, ini saya naikkan dulu ini menjadi sangat baik. Ini contoh ya, umpamanya sangat baik semua. Ini saya copy saja. Ini paste. Sorry, salah paste. Nah, ini pola umpamanya pola perilakunya baik, kemudian capaian prestasi kerjanya juga sangat baik ya. Sorry, maksudnya capaian perilakunya juga sangat baik, capaian prestasinya juga sangat baik, maka nanti evaluasi kinerjanya akan jatuhnya menjadi secara grafik akan berubah menjadi seperti ini ya. Sorry, ini grafiknya kok masih belum berubah. Ini coba saya kembalikan ke sini dulu. Oke, ternyata masih kurang ya. Kenapa bisa seperti kurang? Oh, ini masih 4,9. Oke. Belum mencapai 5 ya. Masih 4,9. Oh, ini ada baik di bawahnya satu. Sorry, saya nggak lihat. Ini kita naikkan menjadi seperti ini. Nah, ini polanya sudah 5 tapi masih eksekusinya menjadi baik ya. Kenapa? Oke, cek ini 5 juga harusnya menjadi sangat baik ya. Jadi ada kesalahan teknis mungkin di sini, perumusannya kalimatnya di sini. 4,9 menjadi baik, di atas 4,9 jadi sangat baik. Perilaku. Oke, saya coba saya copy ini ke sini ya. Oke. Ternyata salah ya. Ini saya kembalikan dulu, saya perbaiki dulu ya sejenak. Oke. Ini sudah apik ya. Jadi ketika capaian ini ya, jadi rumusnya udah benar. Jadi ketika ini capaiannya udah ini sesuai dengan rumusnya ini P146 ya. Oke, benar. Jadi ini ya, sini kalau saya klik warna biru, jadi kalau poinnya 5, total 5, makanya tersebut sebagai sangat baik. Kemudian nantinya di bagian evaluasi di grafiknya akan berubah menjadi seperti ini. Grafiknya menjadi naik. Jadi ini sudah senada semua, tadi belum ya. Oke, ini sangat baik. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau dia sangat baik akan grafiknya seperti ini ke atas. Jika dia posisinya baik itu grafiknya seperti ini tadi ya. Jadi ini grafiknya akan berpengaruh dari hasil dari ini ya. Jadi ini dari sini. Jadi ini hanya nilai akademik saja kalau kita mau bahasakan. Jadi ini adalah nilai akademik, nilai prestasi kerja, belum perilaku. Perilaku itu ada sendiri di bagian sini. Perilakunya itu ada di sini. Nah, ini aspek perilaku. Nah, nanti teman-teman tinggal meminta kepada atasan, Pak, bintang 5 atau bintang 4 atau bintang 3. Nah, nanti dijelasin kalau bintang 3 itu seperti ini, bintang 4 itu seperti ini ya, dijelasin. Nah, di sini di bagian kuadran, nah saya jelasin sedikit. Jadi hasil kerja ini, prestasi kerja nih. Pokoknya data-data atau dokumen-dokumen itu terkumpul di atas ekspektasi. Pokoknya wah lah istilahnya di ekspektasi, hasil kerjanya di atas ekspektasi umpamanya ya. Kemudian secara perilaku kerja juga atasan memberikan sesuatu nilai yang di atas ekspektasi juga. Maka hasil kerja dan perilaku kerja itu akan terdeteksi seperti ini ya, di atas ekspektasi ya. Oke, jadi di atas ekspektasi dengan hasil penyebutan itu call-nya disebut sangat baik. Maka secara respect itu nanti bintangnya seperti ini, bintang 5. Ini hanya sebuah dan ini angka 5 ini adalah
eh, hanya pembobotan saja dari saya, pembobotan supaya untuk mengidentifikasi secara Excel ya, supaya saya bisa mengeksekusi, mengkategorikannya bahwa 5 itu adalah sangat baik, 4 itu adalah baik, 3 itu adalah butuh perbaikan. Jadi kalau di Excel itu seperti itu, harus ada pembobotan untuk mengidentifikasi suatu kalimat. Nah, kemudian di sini hasil kerja ya, kita lanjut. Hasil kerja sesuai ekspektasi, kemudian perilaku di atas ekspektasi. Nanti hasilnya akan sepertinya sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi. Maka hasilnya itu menjadi baik ya. Nah, sama dengan ini tadi contoh yang ada tadi, di hasil kerjanya umpamanya hasil kerjanya di bawah ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan umpamanya. Tapi aspek perilakunya itu sangat sesuai harapan pimpinan ya. Maka nanti akan sebutannya seperti ini ya, di bawah ekspektasi, di atas ekspektasi. Maka secara keseluruhan disebut butuh perbaikan ya, butuh perbaikan. Maka dia memperoleh bintang 3 dengan nilai 3 ya, seperti ini. Jadi kemudian selanjutnya di sini ada nilainya, atau saya kasih contoh. Kemudian ada yang hasil kerjanya bagus, hasil kerjanya bagus, tapi nilai perilakunya itu di bawah ekspektasi, perilakunya tidak sesuai dengan harapan pimpinan. Maka nanti terjadi disebut namanya misconduction ya, bobotnya 2. Jadi walaupun sehebat apapun teman-teman bekerja umpamanya, tapi secara perilaku tidak sesuai dengan keinginan pimpinan, maka pimpinan bisa memberikan hasil dengan penyebutan sepertinya kurang atau misconduction. Jadi aspek seperti ini sudah tidak ada pembobotan ya, tidak ada pembobotan, hanya berupa kalimat saja. Namun di sini saya tambahkan nilai pembobotan supaya nanti secara Excel bisa tereksekusi di bagian seri umpan balik sini ya, seperti ini ya. Nanti bunyinya sangat baik, supaya bisa terbunyikan sangat baik ya. Nah di sini umpamanya saya pilih umpamanya baik. Nah seperti ini kategori baik ditambah baik ini. Kemudian di seluruh kegiatan kategori baik itu secara perilaku itu nanti seperti ini ya. Jadi makanya harus ada pembobotan. Maka seperti ini contohnya. Jadi seluruh kondisi kalimat baik ini ya, seluruh kondisi kalimat baik ini seperti ini. Atau umpamanya di sini ada butuh perbaikan ya, sini ada sangat baik, maka kondisi kalimat baik, sangat baik, butuh perbaikan, tambah baik lagi, ini harus dalam bentuk angka supaya bisa dieksekusi. Ternyata rata-rata perilaku baik, sangat baik, dan butuh perbaikan ini dari segi kalau dijumlahkan seperti ini ya, dalam bentuk angka bisa terjumlahkan ya, maksud saya seperti itu, bisa terjumlahkan karena di sini ada metode pembobotan. Oke. Mungkin itu saja perkenalan aplikasinya. Jadi ini aplikasi terbaru untuk jabatan administrasi ya, jabatan administrasi. Dan ini bisa dipakai semua jabatan ya. Fungsional juga kayaknya bisa pakai ini ya, nggak ada masalah. Kemudian untuk mendapatkan aplikasinya silakan join di grup Telegram saya, baca deskripsi video ya. Di situ ada grup Telegram saya. Akhirul kalam, nun wal kalami wa ma'istrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.